Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FX Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada IBS, dua jenis akun sen dan standar ya, dimana kelebihan daripada akun sen ini tentunya lebih cocok untuk melatih atau menguji strategi, diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tentunya risiko bisa ditekan lagi semakin kecil ya, dimana satu lot di akun sen sama dengan 0,01 lot di akun standar. Misalkan depositnya $10 standar akan dikonvert di akun sen menjadi $1000 sen. Kelebihan yang lain, historinya pun itu panjang banget. Contoh di gold, time frame besar itu kita masih bisa liatin histori di bawah tahun 2000 ya. Eksekusinya juga cepat, baik deposit ataupun withdraw, hitungan menit khusus untuk akun sen. Linknya ada di kolom deskripsi, nanti silahkan dicek sendiri ya. Kemudian dari segi fundamental, yang akan menjadi fokus untuk hari ini, sebentar lagi akan rilis klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen ya. Misalkan klaim pengangguran awal ada peningkatan atau di atas daripada data yang sebelumnya dan di atas daripada perkiraan, tentunya ini akan ngedorong untuk indeks dolar jangka pendeknya kemungkinan melemah ya. Dan indeks harga produsen misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya ini juga negatif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan di atasnya untuk indeks harga produsennya dan klaim pengangguran awalnya ini nanti yang misalkan rilis di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya jangka pendek berpotensi positif untuk indeks dolar dan ada peluang kemungkinan akan terkoreksi dari segi teknikalnya ya. Langsung masuk ke teknikal untuk antisipasi di video yang kemarin ya. Kalaupun ada penurunan, kemungkinan juga nggak jauh-jauh untuk indeks dolar sendiri 103.44 ini sebagai antisipasi yang kemarin ya. Dan harga juga masih tetap bertahan di level area tersebut, tidak mampu break low kurang lebih di tanggal 12 kemarin dan ada kenaikan untuk saat ini, tetapi konteksnya masih sideways. Jadi untuk indeks dolar sendiri, kunci kenaikan atau misalkan terjadi potensi koreksi, setidaknya dia harus mampu bergerak terlebih dahulu di atasnya 104.13 baru ada potensi kemungkinan akan terkoreksi. Tetapi kalau misalkan belum, waspadai, bisa aja sideways berlanjut. Tetapi kalau malam ini misalkan dia mampu break low terdekatnya yang ada di tanggal 12 kemarin, potensi arah zona minor bagian bawah ada harga 102.92 sampai dengan 102.58 ini yang akan menjadi antisipasi ya. Cuman sih gambaran saya agak berat, tetapi kalau misalkan lanjut sideways ini masih 50-50. Kesimpulannya sampai dengan besok, kalaupun indeks dolar mau lanjut ke dorong ke atas sebagai level kunci, hati-hati pantau terlebih dahulu mampu atau tidak. Minimal hampatnya tutup di atasnya 104.13. Misalkan mampu, baru ada peluang arah minor bagian atas 104.43 sampai dengan 104.67 ya. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ada kenaikan dan masih ke reject di 104.13, bisa aja ini muter balik ke bawah ya. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold untuk sideways-nya dari segi time frame H4 ataupun H1 ini sudah di break ya, dan ada kenaikan saat ini. Level area minor antisipasi yang berada di atas 2946 ini kan juga sudah di break ya, tetapi kan sentuhan pertama ketika break di level area minor kurang lebih di sini kan tidak langsung ada koreksi dan gagal bergerak balik di bawahnya histori high minggu yang sebelumnya yang berada di 2930 ya, baru kenaikan lebih lanjut yang saat ini kejadian. Next targetnya misalkan untuk gold ini lanjut ke dorong ke atas ya, hati-hati di level area resisten ke 2 weekly ini juga bertumpuk dengan punyanya monthly antara 2954 sampai dengan 2956. Antisipasinya adalah di kisaran level area tersebut terlebih dahulu ya. Biasanya sentuhan pertama ada potensi reaksi, entah itu nanti koreksi dulu ke level area minor baru ada kenaikan kembali. Misalkan nanti setelah dia membuat konfirmasi sentuhan pertama, misalkan dia kedorong ke atas, ada rejeksi, koreksi ke level area minor dan lanjut naik kembali dan terkonfirmasi bergerak di atasnya 2956 yang akan menjadi next target selanjutnya. Kemungkinan level area resisten 3 weekly ini masih belum, tetapi kalau misalkan level area minor yang jatuh di 2968 sampai dengan 2977 dengan area tengahnya di 2972 ini kemungkinan ada peluang ya. Tetapi syaratnya pantau terlebih dahulu setidaknya H4-nya mampu atau tidak body candle-nya close di atasnya 2956. Kalau misalkan mampu, baru ada peluang menuju level area minor bagian atas di antara 2968, 2972, maksimum adalah di 2977. Tetapi
untuk saat ini sebagai kunci penurunan jangka pendek ya, misalkan terjadi potensi koreksi untuk malam ini sampai dengan besok, kuncinya adalah berada di level area minor bagian bawah yang ada di sini. Ada harga 2939 ya, misalkan dia mampu kembali lagi turun di bawah level area tersebut, kemungkinan dia akan terkoreksi dulu sebelum upside kembali ya. Jadi untuk zona pantau bagian bawah 2903 ke bawah ini saya skip dulu, tetapi untuk hari ini yang akan menjadi zona pantaunya yang pertama adalah 2946 sampai dengan 2935, karena di sini juga ada level area minor. Kalaupun ada koreksi dulu kedorong ke bawah sebelum naik lebih tinggi, ada harga 2930, 2925, maksimum sementara berada di 2918 ya. Dan kalaupun ada kenaikan, hati-hati, kunci untuk menuju level area minor bagian atas, setidaknya body candle H4 harus mampu tutup di atasnya 2956, baru ada peluang ke arah minor. Tetapi kalau misalkan belum, waspadai potensial terkoreksi dulu ke bawah terlebih dahulu malam ini sampai dengan besok. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini statusnya juga masih flat, kenaikannya pun juga masih belum mampu mencapai zona tengah atau sebagai pivot weekly. Dan untuk antisipasi malam ini, misalkan dia balik lagi bergerak di bawahnya 82.400-an, zona pantaunya pun masih tetap tidak ada perubahan yang ada di video sebelumnya ya. Jadi 80.000 ini masih berlaku, mengingat penurunan kemarin dari atas di sini kan juga ke reject. Jadi sebagai kunci untuk minggu ini, misalkan untuk Bitcoin masih belum mampu bergerak di bawahnya 80.000, waspadai potensi arah atas. Next target selanjutnya berada di antara 87.200-an dan 85.400-an terlebih dahulu ya. Tetapi untuk saat ini saya lebih antisipasi ada kecenderungan mungkin bisa aja sideways. Kalaupun sideways, zona pantau bagian bawah tetap 80.000 ini yang akan menjadi antisipasinya. Misalkan minimal H4-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru kalau mau cari ancang-ancang untuk setup buy-nya, targetnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu, 85.400, maksimum 87.200-an terlebih dahulu ya. Untuk saat ini sih kecenderungan masih sideways, jadi untuk Bitcoin sedikit hati-hati. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kenaikannya tanggal 12 kemarin itu mengambil level area minor bagian atas 1.2987 sampai dengan 1.3021 ya. Dan sebagai level area minor ini kan sudah diambil, posisi harga saat ini itu balik lagi di bawahnya history high di minggu yang sebelumnya 1.2944. Ada kecenderungan sih kemungkinan untuk GBP USD bisa aja sideways itu berlanjut. Kalaupun nanti misalkan sideways-nya berlanjut, batasan pantau bagian bawah maksimum berada di 1.2883, untuk batasan atas sebagai physical price level yang bertumpu dengan level area minor bagian atas 1.3000 ini yang akan menjadi antisipasi. Dan sebagai level kuncinya, GBP USD tidak akan turun ke bawah atau terkoreksi terlebih dahulu selama sebagai level kunci 1.2883 ini aman, minimal H4-nya belum mampu tutup kembali di bawahnya level area tersebut, waspadai potensi arah atas. Jadi sebagai level kunci yang berada di resisten pertama weekly yang saat ini support, sedikit hati-hati. Ada kecenderungan uptrend potensi berlanjut ya untuk minggu ini, tetapi antisipasi saya misalkan ini nanti berlanjut, karena 1.3000 ini sebagai psikologis price levelnya. Jadi gambaran saya, kalaupun dia mau naik ke resisten 2 weekly, setidaknya dia harus mampu body candle-nya tutup terlebih dahulu di atasnya 1.3021. Jadi kesimpulannya, GBP USD dikarenakan ini ada kecenderungan sideways, pantau terlebih dahulu di antara 1.2944, bagian bawahnya 1.2883. Kalaupun ada kenaikan level area minor bagian atas, dikarenakan ini baru retest yang pertama kali, jadi tetap hati-hati, waspadai level area di antara 1.2987 sampai dengan 1.3021 terlebih dahulu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kenaikannya juga ketahan di level area minor, dan posisi harga saat ini itu balik lagi bergerak di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya 1.0888. Jadi ada kecenderungan bisa aja Euro USD ini ada sedikit potensi penurunan, tetapi dari segi level kuncinya itu berada di 1.0805. Selama Euro USD masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, bisa aja ini mendadak balik ke atas yang akan menjadi next target terdekatnya di antara 1.09500 dan sebagai psiko price levelnya bagian atas 1.1000 ya. Jadi dikarenakan untuk Euro USD ini ada kecenderungan potensi sideways, sementara malam ini pantau terlebih dahulu di antara 1.0888, bagian bawahnya 1.0805. Kalaupun dia mampu kedorong ke bawah
kemungkinan ringnya pun terbatas. Level area minor yang berada di 1.0766 sampai dengan 1.0739 ini yang akan menjadi next target selanjutnya. Kemudian untuk AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD, antisipasi di video yang sebelumnya, resisten pertama weekly ada potensi kemungkinan untuk minggu ini diambil, yaitu yang saya bahasin di video yang sebelumnya. Dan saat ini kejadian ketika ada kenaikan kurang lebih pas di harga tersebut, itu ada reaksi kembali ke bawah ya, dan posisi harga saat ini mendekati zona tengah atau sebagai pivot weekly. Untuk kunci penurunannya, selama AUD/USD belum mampu bergerak di bawahnya 0.6253, masih tetap waspadai potensi arah atas. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 0.6253, support pertama weekly ini yang akan menjadi next target selanjutnya, ada harga 0.6216. Ada kecenderungan kemungkinan sih untuk malam ini ada sedikit penurunan, pantau dulu di level area bagian bawah dengan batas maksimum bawah sementara berada di 0.6253 ya. Jadi misalkan nanti untuk AUD/USD ada penurunan dan tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy kembali ya. Dan untuk planning sell-nya tentunya ini udah telat, karena ketika ada rejeksi di sini, harga saat ini itu sudah hampir mencapai target di pivot weekly yang berlaku untuk minggu ini. Kesimpulannya, AUD/USD zona pantaunya bagian bawah 0.6253 ini sebagai level kunci. Misalkan kehilangan level area tersebut, support pertama weekly 0.6216 ini yang akan menjadi antisipasi untuk minggu ini ya. Tetapi kalaupun ada kenaikan, ringnya gambaran saya masih terbatas, bisa aja balik lagi ke 0.633 4 sampai dengan 0.6363. Selanjutnya untuk USD CAD, jadi pergerakan untuk USD CAD dari kenaikan resisten pertama weekly ya, harga ini kan balik lagi turun ke bawah sebagai level kunci. Di video yang sebelumnya ini sudah saya bahasin 1.4351 ini sebagai level kunci untuk penurunannya. Selama level kunci ini bertahan, kurang lebih di sini juga di retest, harganya pun pas di level area tersebut tidak mampu bergerak ke dorong ke bawah ya. Jadi ada kecenderungan misalkan tetap bertahan untuk level kunci ini, ada potensi mungkin dia bisa aja balik ke dorong ke atas. Tetapi kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, ada kecenderungan kalaupun bergerak ke bawah, gambaran saya masih tetap berada di atasnya support pertama weekly 1.4283. Di kiri di sini hati-hati ada zona demand ya. Jadi ada kecenderungan mungkin ini akan balik lagi ke dorong ke atas lebih lanjut ya. Dan sebagai triggernya kemungkinan sebentar lagi klaim pengguguran awal ini yang akan menjadi trigger pergerakan apakah USD menguat atau justru melemah. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga statusnya flat, kenaikannya kemarin juga masih gagal, belum mampu mencapai batas bawah pivot yang berada di 0.8863. Untuk saat ini mendekati level area support pertama yang berada di 0.88100. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi next target kalaupun ada penurunan, gambaran saya kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 0.8766 sebagai history low di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan malam ini bertahan 0.8810, di kiri di sini juga ada zona demand, ada kecenderungan bisa aja ini langsung bergerak ke atas. Antisipasi terdekatnya 0.8865 sampai dengan 0.8900 sebagai physical price level ya. Misalkan malam ini support bertahan, tetapi kalau misalkan tidak mampu menahan pergerakan ketika ada penurunan, kemungkinan kalaupun ada lanjut turun 0.8766 ini yang akan menjadi next target selanjutnya untuk malam ini sampai dengan besok. Untuk planning USD Swiss saya lebih memilih netral dikarenakan ini ada kecenderungan sideways terlebih dahulu ya. Misalkan nanti dia ada kesempatan sedikit turun dan sekali lagi 0.8766 misalkan mampu menahan pergerakan, kemungkinan saya akan manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Jadi saya lebih memilih USD Swiss saat ini wait and see terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen dari bawah, antisipasi di video yang sebelumnya adalah peluang ke zona tengah sebagai pivot sebelum penurunan lebih lanjut terjadi ya. Dan ini sudah kejadian ketika harga dari bawah mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot, kurang lebihnya juga pas ada rejeksi dan harga turun kembali ke bawah. Penurunannya untuk saat ini itu ketahan di support pertama weekly 147.66. Jadi sebagai level kunci terdekatnya USD Yen malam ini pantau di 147.66. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut,
yang akan menjadi next target selanjutnya itu berada di history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 147. Lepas dari level area tersebut, zona minor bagian bawah kurang lebih ini yang akan menjadi next target selanjutnya 146.38 sampai dengan 146.00. Tetapi kalau untuk malam ini misalkan USD Yen lanjut turun ke bawah di antara dua level area tersebut, misalkan ada atau mampu menahan pergerakan, bisa aja ini retest yang kedua kalinya ya, misalkan lanjut turun ke support pertama weekly, balik ke atas, ini juga bisa terjadi, atau dia break mendekati level area history low minggu yang sebelumnya, ada kenaikan kembali, itu juga bisa terjadi ya. Jadi kesimpulannya USD Yen, kalaupun ada penurunan, kunci terdekat yang ada di sini pantau terlebih dahulu, misalkan mampu bergerak di bawah level area tersebut, yang akan menjadi next targetnya itu berada di 147. Tetapi kalau aman, bisa aja gambaran saya mendadak balik ke atas di antara dua level area bagian bawah tersebut, yang akan menjadi next target selanjutnya balik lagi di zona tengah. Ada tiga level area, 14857, 149, 11, dan maksimum adalah di 149.66. Untuk day trade-nya, misalkan rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup buy ataupun sell ya, pantau saran saya di kisaran level-level area SRP penting ya, baik dari segi pair yang sudah saya bahasin, silahkan cek sendiri di level-level area SRP penting di sini, dan sesuaikan juga, imbangi juga dengan analisa teknikal masing-masing ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.